Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arianto, NIM C2J021149, Teknik Informatika Unimus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi virtual memory, fungsi virtual memory, tujuan virtual memory, dan cara kerja virtual memory. Yang pertama, definisi virtual memory. Virtual memory adalah bagian dari suatu hard drive yang diidentifikasikan sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Karena memori hard drive lebih mudah daripada RAM tambahan, maka virtual memory adalah cara yang lebih murah untuk memperoleh tambahan memori dan meningkatkan kecepatan operasi aplikasi. Biasanya memori ini halamannya diarahkan ke hard disk. Pengertian dari virtual memory itu sendiri yakni memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan beberapa program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Program ataupun data yang tidak muat dimasukkan pada memori asli atau RAM akan disimpan ke dalam sebuah backing file. Fungsi virtual memory ada 4. Yang pertama, menangani kelebihan atau beban RAM. Yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM. Yang keempat, sebagai backing file yang bersifat sementara. Pertama, menangani kelebihan atau beban RAM. Jika RAM dengan kapasitas 2 GB harus menampung data lebih dari kapasitas maksimalnya, maka dapat dipastikan komputer akan mengalami stres dan akibatnya komputer akan hang atau lag atau bahkan tidak bisa merespon sama sekali. Kemungkinan terburuk adalah RAM dipaksa bekerja melebihi kemampuannya dan overheat sehingga merusak chip pada RAM tersebut. Oleh karena itu, virtual memory berperan aktif dalam menangani kelebihan beban tersebut. Kapasitas virtual memory diambil dari kapasitas hard disk drive. Bahkan sistem operasi Linux mengharuskan komputer memiliki partisi swap untuk virtual memory. Kapasitas partisi swap biasanya 2 kali lipat dari kapasitas RAM fisik. Misalnya, jika RAM terpasang berkapasitas 2 GB, maka kapasitas partisi swap yang harus diatur idealnya sekitar 4 GB. Berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Secara umum, RAM berfungsi menyimpan data yang akan diproses oleh prosesor atau data dari aktivitas yang berjalan. Dengan adanya virtual memory tidak berarti komputer tidak membutuhkan RAM dan dapat berjalan dengan baik. Adanya RAM terpasang di komputer. RAM masih sangat dibutuhkan pada saat proses booting. Tanpa RAM, komputer tidak akan dapat masuk ke mode booting. Hal tersebut masuk akal karena keberadaan RAM lebih dulu diperiksa oleh ROM saat pertama kali booting. Sedangkan virtual memory terletak di hard disk drive atau salah satu partisi hard disk drive. Tanpa hard disk drive, komputer tetap bisa beroperasi, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Sebut saja virtual memory ini sebagai memori cadangan yang hanya membantu mengatasi kekurangan kapasitas memori, namun tidak seperti RAM. Virtual memory tidak meneruskan data yang disimpan untuk diproses oleh prosesor. Jadi, saat data yang disimpan dari virtual memory akan diproses, virtual memory akan meneruskannya ke RAM dan RAM yang akan meneruskannya ke prosesor. Begitupun dengan data yang akan di dalamnya tidak bisa kita akses selayaknya data. Bahkan sistem operasi Linux menempatkan virtual memory pada partisi dengan file sistem khusus yang bernama swap. Jadi partisi lain selain swap tidak dapat dijadikan ruang untuk virtual memory pada sistem operasi Linux. Data yang disimpan pada virtual memory atau backing file bersifat sementara, seperti halnya data di dalam RAM yang akan kosong setelah komputer mati. Backing file atau data yang ada di dalam partisi swap juga akan dihapus setelah komputer mati. Memang berbeda dengan konsep penyimpanan data virtual memory disebut backing file. Bukan berarti partisi seperti pada sistem operasi Linux atau partisi swap. Ukuran dari backing file itu sendiri telah diatur secara default sebesar RAM yang terpasang pada komputer ditambah 300 MB dan maksimal 3 kali ukuran RAM yang terpasang. Namun, jika dirasa kurang, maka ukuran backing file dapat ditambah. Tujuan virtual memory.
Sistem operasi akan bertugas untuk memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam hard disk. Hal itu tentu saja akan memberikan beberapa ruang kosong di memori agar bisa digunakan untuk menjalankan perintah dari aplikasi berikutnya. Sistem operasi nantinya akan terus melakukan penyimpanan data sementara tersebut ketika ada data baru yang dimasukkan ke RAM. Saat data yang terdapat di swap file dibutuhkan untuk komputer, maka data tersebut akan ditukar lagi dengan data yang berakhir yang sudah diproses atau digunakan pada RAM. Hal ini juga lah yang membuat swap file mempunyai karakteristik yang sama seperti RAM. Walaupun memang programnya tidak dapat langsung dijalankan lewat swap file, sebab perlu Anda ingat, jika program ini tidak bisa langsung dibuka melalui swap file, tentu saja kemungkinan besar akan ada beberapa program yang memang tidak akan bisa berjalan walaupun Anda sudah membuat virtual memory dengan berukuran besar. Cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut web file atau backing file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar dengan data yang paling terakhir dipakai dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika tidak hanya memiliki RAM yang kecil. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.